Sama jabatan bang, siapa bang? Sok, tolong ketikin. Membedakan ini dengan tempat-tempat yang lainnya bang? Yang udah pasti beda itu ini kan basisnya tetap tinju ya. Tapi kita coba membuat suatu fasilitas yang dimana orang yang belum pernah tinju pun bisa nyaman gitu untuk latihan di sini. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, program-program yang kita bikin ini kita desain sedemikian rupa untuk bisa mengakomodasi dari pemula sampai yang udah ibaratnya expert atau mau bertanding lah gitu. Gitu. Nah, yang uniknya juga pelatih-pelatih kita itu backgroundnya macam-macam. Ada yang dari entertainment, ada yang dari korporasi gitu. Ada yang rapper, ada yang musisi gitu. Jadi ada elemen-elemen antara olahraga sama entertainment yang dikemasnya 50-50 lah jadinya gitu. Bang, lalu apa nilai jual dari tempat ini sendiri? Selain tadi yang abang sebut sendiri. Nilai jualnya sih sebenarnya selain dari aspek-aspek yang tadi disebutin, sebenarnya juga satu lokasi ya. Lokasi itu kita ada di tengah-tengah SCBD gitu. Jadi ini benar-benar tempat berkumpul orang-orang yang kerja di kantor atau tempat berkumpul yang sekitar sini atau orang-orang yang suka pergi mencari entertainment di daerah sini ya kita tetap beradanya tuh persis di tengah-tengah gitu. Jadi itu satu keunggulan kita juga gitu. 4 tahun ya. Sempat itu kayak gimana bang? Akhirnya bangkit lagi. Dan bagaimana cara ada strategi khusus nggak jurus-jurus gitu supaya menarik orang? Ya, sebenarnya waktu kita harus tutup karena COVID itu kita tuh udah ada rencana-rencana ke depan yang tadinya ya mungkin arahnya seperti sekarang ini nih gitu. Tapi itu baru kita rencanain, kita kena pandemi COVID harus tutup 3 tahun. Akhirnya begitu kita buka lagi ya kita cari strategi yang oke, kita punya rencana-rencana yang belum kesampaian. Kita perlu tempat yang bisa mengakomodasi cita-cita itu juga gitu. Jadi akhirnya kita pilih tempat yang lebih besar, daerahnya juga lebih strategis gitu. Ya, semua orang bisa berkumpul di sini lah, backgroundnya macam-macam. Ya, olahraga ini nih sedang digemari kalangan artis dan masyarakat umum biasa ya. Ya kalau abang sendiri melihat seperti apa sih bang olahraga ini, apakah memang ini bagus untuk kesehatan atau memang ini ajang untuk mencari musuh gitu? Oh enggak. Kalau gini, mungkin yang kedua itu ajang mencari musuh itu adalah satu apa ya, persepsi atau konotasi yang mungkin bisa dibilang agak salah lah tentang tinju gitu. Justru dengan belajar tinju itu orientasinya adalah untuk bisa melindungi diri dan bukan untuk menyakiti orang lain. Makin kita tahu cara menyakiti orang, makin kita nggak mau menyakiti orang karena nanti susahnya di kita gitu. Jadi tempat ini ditujukan untuk orang-orang yang ingin memfight dirinya sendiri lah gitu. Kalau kita capek atau kita lagi malas olahraga datang ke sini ya kita jadi melawan semua itu jadinya gitu. Jadi ya pengennya tempat ini jadi menginspirasi lah gitu. Kemarin tiba-tiba ada di tengah-tengah kelas ada Daud Yordan ikut latihan gitu kan. Jadi memang banyak elemen-elemen kejutan yang emang bisa terjadi lah di sini. Biayanya sendiri berapa sih? Biaya kita sebenarnya nggak jauh beda kok sama tempat-tempat lain. Masih di kisaran harga pasaran gym-gym komersil pada umumnya lah. Itu sekitar ada yang dari 200.000 sampai 300.000. Itu sudah termasuk pelatihnya atau? Sudah termasuk pelatih, sudah termasuk program kelasnya 1 jam lebih gitu. No battery. Please charge. Jangan lupa subscribe ya.